narkoba. Ya, film ini bercerita tentang narkoba. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang berprofesi sebagai penulis yang sedang mengalami masa paling suram dalam hidupnya. Karena hidupnya kacau, ia tak lagi punya inspirasi untuk menulis. Namun, di saat kondisi yang mentalnya lagi kacau balau kayak gini, tiba-tiba ia menemukan solusi yang instan. Sangat-sangat instan, yaitu memakai narkoba atau ngadados. Saya Aris Karisma akan bercerita tentang film berjudul Limitless. Buat yang belum nonton filmnya, nonton dulu lah, biar cinema experience-nya itu dapat. Karena di sini tuh cuma ringkasannya doang, dan video ini adalah full spoiler content. Tapi kalau maksa tetap nonton, ya it's your choice, ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's talk about it. Limitless, only on Visuedy. Limitless dirilis pada tanggal 18 Maret 2011 dan disutradarai oleh Neil Burger, dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Eddie Mora, Abby Carnice sebagai Lindy, Robert De Niro sebagai Carl Van Loon, Anna Friel sebagai Melissa, Johnny Whitworth sebagai Vernon, Andrew Howard sebagai Kennedy, si rentenir, Darren Goldstein sebagai Kevin, dan Richard Beckin sebagai Hank Atwood. Scenes diawali dengan adegan seorang pria yang sedang berdiri di tepi gedung apartemen. Nah, ngapain dia di sana? Bunuh diri kah atau... Sudahlah, simak aja terus ya. Nanti juga terjawab. Lanjut. Namun, tiba-tiba di luar kamar ada orang yang teriak-teriak, mencoba membuka pintu tersebut. Nah, dari sini gua bisa mengambil kesimpulan bahwa pria ini sedang menghindari orang yang teriak tersebut dengan menjatuhkan diri dari gedung itu. Pertanyaannya, kenapa dia nekat melakukan itu? Dalam film ini, cerita akan berfokus pada seorang pria pemalas kelas edan yang hidupnya hancur lebur seperti podol golejera. Pria ini bernama Eddie Mora. Pada dasarnya sih, Eddie ini seorang pria yang punya wawasan dan pengetahuan yang cukup luas sih. Namun ya, karena ia pengedulan alias pemalas tingkat dewa, itu menyebabkan hidupnya sangat suram. Sebetulnya, Eddie berprofesi sebagai penulis, dia bisa aja berpotensi menjadi seorang yang sukses. Namun, seperti gua bilang tadi, karena sifatnya pengadulan alias sifat malas yang luar biasa edan, itu membuatnya sulit untuk berpikir dan mendapatkan inspirasi. Hal itu pula yang menjadikannya berujung pada kehidupan yang suram. Ya, gitu welah, pokoknya mah ripuh welah bro. Eddie sendiri memiliki seorang kekasih bernama Lindy yang sempat tinggal bersama di kosan murahnya. Namun karena hidup Eddie ripuh dan balangsak, itu membuat Lindy harus meninggalkan Eddie agar dirinya bisa terbebas dari kemiskinan. Dalam artian, ya, agar tidak berpasangan dengan seorang pemalas yang tidak mempunyai penghasilan sepeser pun lah ya. Ya, jelas saja, itu kurang baik untuk kehidupan masa depannya. Kita juga diperlihatkan masa lalu Eddie bahwa ia dulunya pernah menikah bersama perempuan yang bernama Melissa. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Saat di perjalanan pulang, Eddie bertemu dengan seorang pria bernama Vernon. Ia adalah kakaknya Melissa, mantan istrinya dulu. Jadi, si Vernon ini mantan kakak iparnya si Eddie. Ngertilah ya. Eddie pun diajak ke kafe oleh Vernon. Kemudian mereka berbincang-bincang, lalu dalam obrolan itu, Eddie menceritakan kehidupan suramnya yang ia alami sekarang. Yang mana itu membuat Vernon simpati dan memberikan solusi yang sangat simpel kepada Eddie. Vernon menawarkan sebuah obat berbentuk pil transparan bernama NZT48. Ia memberitahu hanya dengan meminum pil tersebut, kehidupan Eddie akan berubah total. Awalnya Eddie menolak pasti, soalnya latar belakang si Vernon ini dulunya pernah menjadi, ya, pengedar obat-obatan terlarang lah ya, atau bandar dados ya. Ia pikir pil itu juga itu hanya sejenis golongan narkoba yang pada umumnya akan memberikan efek menyenangkan sesaat, dan justru akan menambah masalah di kemudian hari. Namun Vernon menjelaskan bahwa ia sudah lama berhenti menjadi bandar dados. Dan kini ia ngakunya bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang bertugas untuk memasok obat-obatan ke setiap klinik dan rumah sakit. Ia juga mengatakan bahwa manusia pada umumnya hanya mampu menggunakan 20% dari kapasitas otaknya. Segitu tuh udah maksimal. Dan pil tersebut berfungsi untuk memicu reseptor otak sehingga siapapun yang meminum pil ajaib itu, maka orang itu akan bisa mengakses seluruh kapasitas otaknya. Dengan kata lain, ia menjadi jenius. Karena Vernon sedikit memaksa dan memberikannya secara gratis, maka ya Eddie pun akhirnya membawa dados tersebut kemudian meminumnya.
Ketika mau masuk ke kamar kontrakannya, Edi bertemu dengan seorang perempuan. Dia adalah pemilik kontrakan yang sangat rudet. Lalu ia memaki Edi karena belum membayar tunggakan selama 3 bulan dan menuntut Edi harus membayarnya sekarang juga. Jika tidak, maka Edi harus keluar dari kontrakan itu. Mayar sia, geus telat 3 bulan. Lamun ayeuna teu mayar kene, Edi sia ti dieu. Begitu kira-kira. Di saat bersamaan, dados yang tadi udah diminumnya mulai bereaksi. Dan tiba-tiba, dados tersebut benar-benar telah memicu reseptor otak. Edi merasakan penglihatan yang sangat cerah dan membuatnya nampak bersemangat sekaligus memiliki kecerdasan juga kepercayaan diri yang sangat tinggi jauh, melebihi versi terbaik dirinya selama ini. Alah, ngeunaheun kieu, hade barang ya. Begitulah kira-kira. Tidak cukup sampai di situ. Edi pun mendadak mampu berbicara dengan sangat lancar melebihi anak TikTok yang suka speak up itulah. Di mana Edi membuat percakapan yang sangat menarik, sehingga membuat perempuan rudet itu tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sangat tertarik dengan kata-kata yang keluar dari mulut si Edi. Saat melihat buku yang dibawa oleh si Neng pemilik kontrakan yang rudet itu, Edi pun membahas buku tersebut yang mana itu membuat perempuan yang tadinya rudet berbalik menjadi baik kepada Edi. Dalam percakapan itu, diperlihatkan perempuan tersebut ternyata masih kuliah. Kuliahnya di jurusan hukum. Dan entah bagaimana, Edi pun mendadak mampu mengingat saat dirinya masih kuliah dulu. Di mana waktu itu dia pernah iseng membaca buku hukum yang sebetulnya sama sekali hal itu tidak pernah dia ingat sebelumnya. Faktanya, dados tersebut benar-benar mampu mengakses seluruh kapasitas otak, bahkan bisa mengakses alam bawah sadarnya juga. Di mana hal yang tidak penting saja bisa ia ingat dengan begitu detail dan sangat terperinci. Dan yang lebih gilanya lagi, Edi mampu membuat si pemilik kontrakan menjadi terpikat hatinya. Sampai akhirnya mereka melakukan ewitra atau bercocok tanam. Saat masuk ke kamar, Edi melihat kondisi kamarnya yang berantakan akibat selama ini dia tidak pernah membersihkannya sama sekali. Namun sekarang Edi punya semangat dan rasa percaya diri yang sangat tinggi yang ditimbulkan dados tersebut. Itu membuatnya cekatan dan membersihkan semuanya sampai benar-benar bersih dan rapi. Pokoknya yang tadinya berantakan seperti kapal pecah, sekarang dirapihin sampai rapih banget pokoknya. Seperti yang kamu lihat. Kini rasa lelah dan malas sudah benar-benar hilang dalam diri Edi. Ia pun melanjutkan menulis bukunya yang selama ini tidak pernah selesai. Namun sekarang Edi berhasil menyelesaikan dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Sayangnya, dados NCT48 tersebut cuma bisa bertahan selama 8 jam saja khasiatnya. Karena saat bangun tidur, ia kembali pada Edi yang asli, yang bermental pengangguran, dan tidak memiliki semangat sama sekali. Namun untungnya selama 8 jam tadi, Edi berhasil membuat satu buku karya tulisannya dan ia pun langsung datang ke pihak penerbitnya untuk menyetorkan karya tulisan terbarunya. Singkat cerita, Edi baru saja sampai balik ke kamar kontrakannya, lalu sang penerbit tadi tiba-tiba nelpon Edi dan ngasih kabar bahwa tulisannya kali ini itu bagus banget, bahkan sempurna. Itu membuat Edi semakin yakin bahwa dados tersebut adalah satu-satunya solusi agar dirinya terbebas dari keterpurukannya yang dialami selama ini. Ya, dados NCT48 adalah kunci. Karena sudah merasakan khasiat dados NCT48, kini Edi segera bergerak. Ia pun langsung mendatangi apartemen kediaman Vernon sesuai dengan alamat yang tertera di kartu nama. Saat itu, wajah Vernon terlihat bonyok seperti habis ditonjok. Entah apa penyebabnya dan nampaknya dia sudah menduga Edi pasti akan datang menemuinya. Lalu Vernon menjelaskan bahwa dados tersebut akan bekerja dengan lebih sempurna jika digunakan oleh pemakai yang pada dasarnya adalah orang yang cerdas. Namun, Edi kaget sama dados tersebut yang dibanderol dengan harga $800 per satu butir. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 11 jutaan. Setara dengan harga iPhone 11 Pro Max. Dan itu tentu saja tidak akan mampu dibeli oleh si Edi. Lalu faktanya, dados tersebut itu juga ternyata belum lulus uji laboratorium dan memang belum diedarkan secara luas karena hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membeli. Vernon pun memberi solusi kembali. Dia ngomong mau ngasih dados lagi secara gratis, tapi syaratnya Edi harus mau jadi pesuruhnya alias kacungnya. Demi mendapatkan NCT48 yang memberikan pencerahan duniawi, Edi pun terpaksa menerima tawaran itu dan ia akan melakukan apa yang diminta oleh Vernon.
Singkat cerita, Eddie resmi menjadi pesuruh Vernon. Kemudian betapa terkejutnya ia saat kembali ke apartemen. Ia menemukan Vernon sudah tewas dengan luka tembak di kepalanya. Eddie pun dengan cepat menghubungi 911, dan saat menunggu pihak berwajib datang, muncullah sebuah pemikiran yang menyimpulkan bahwa, ini mah pasti pelakunya menginginkan dados tersebut dari si Vernon. Meskipun begitu, nggak ada yang tahu bahwa si pelaku pembunuh Vernon sudah mendapatkan dados tersebut. Maka, dengan waktu yang mepet, Eddie pun mengambil kesempatan untuk untung-untungan mencari di mana Vernon menyembunyikan dados tersebut. Setelah semua bagian penjuru diperiksa, akhirnya Eddie menemukan beberapa uang dolar dan juga sekantong plastik dados bernama NZT-48 tersebut yang tentunya cukup untuk membuat Eddie tercerahkan kembali. Kemudian polisi datang dan Eddie di BAP. Pihak berwajib pun melepaskan Eddie begitu saja. Ya, karena memang bukan dia pelakunya. Tidak ada bukti sama sekali yang menyatakan keterlibatan Eddie pada kasus pembunuhan Vernon. Berbekal dados yang dikombinasikan dengan segepok uang dolar yang ditemukannya di apartemen Vernon, Eddie pun segera merubah gaya hidupnya secara drastis. Dimulai dengan olahraga, mencukur rambut, membeli setelan baju berkelas, hingga ia mampu menyelesaikan 4 buku sekaligus dalam waktu hanya 4 hari. Ia mengkonsumsi 1 butir sehari, itu membuatnya mampu melakukan hal-hal yang tak terbatas. Dalam waktu 3 hari, Eddie sudah sangat mahir bermain piano. Matematika yang ia pelajari dulu di sekolah itu sekarang sangat berguna untuk permainan judi. Beberapa bahasa asing ia kuasai dalam waktu yang sangat singkat. Gaya bicaranya juga nampak begitu berkelas, sehingga itu mampu membuat setiap wanita mudah untuk didapatkan. Dengan semua wawasan dan otak super jenius yang dimilikinya sekarang, itu membuat pergaulan Eddie jauh lebih berkelas, di mana ia terlihat sedang berbicara di depan para eksekutif dan get attention dari mereka semua. Ini adalah Kevin, salah satu eksekutif muda yang terlihat cukup sukses, yang bekerja pada perusahaan saham. Kemudian, setelah melihat semangat dan potensi dari diri Eddie, Kevin pun menawari Eddie untuk bergabung di perusahaannya. Rasa pesimis dan ketakutan pada diri Eddie sebelumnya sekarang sudah benar-benar hilang, dan pergaulannya pun sekarang jauh semakin lebih berkelas lagi. Kemudian Eddie diajak liburan ke tempat yang tentunya bukan kaleng-kaleng. Ketika momen liburan itu, Eddie kembali berpikir, sepertinya ia sudah harus lebih dari sekedar penulis lah. Jadi apa gitu? Selanjutnya, Eddie mulai mempelajari pasar saham dari buku dan internet. Singkat cerita, Eddie pun berhasil meraih $2.000 per hari, atau kalau dirupiahkan sekitar 30 jutaan. Dengan modal awal yang hanya sebesar $800 atau 11 jutaan saja. Ya, dia pikir jumlah segitu dirasa terlalu lambat lah untuk sebuah perputaran bisnis di pasar saham. Itu karena jumlah modal awal yang relatif sedikit. Karena kan kalau saham tuh gitu ya, pengen untung gede, ya modalnya juga harus gede. Kalau modal dikit, ya nggak signifikan lah hasilnya. Karena Eddie belum punya jaminan untuk minjam uang ke bank, maka ia meminjam uang untuk modal kepada seorang rentenir yang bernama Kennedy sebagai solusi alternatif. Dari gesturnya, si rentenir ini ya terlihat garang seperti mafia lah ya. Ia awalnya ragu meminjamkan uang pada Eddie. Namun karena kejeniusan Eddie, ia pun tergoda dan akhirnya memberikan pinjaman dengan jumlah yang lumayan cukup besar pada Eddie. Kemudian Eddie bergabung di perusahaannya Kevin. Di sana, Kevin pun menunjukkan cara tercepat untuk mendapatkan keuntungan dari saham. Lalu, Eddie pun meningkatkan dosis dados tersebut menjadi 2 butir per hari sekali makan. Hal itu menyebabkan kejeniusan Eddie itu makin menggila dan berhasil menembus batas yang tidak pernah ditembus oleh orang lain. Sehingga berita ini dengan cepat tersebar kemana-mana dan membuat Eddie menjadi pusat perhatian. Hasilnya, sekarang Eddie memiliki sekitar 28 miliar di rekeningnya. Aduh. Kemudian Eddie pergi ke sebuah restoran mewah untuk bertemu kembali dengan Lindy, mantan pacarnya yang waktu itu meninggalkannya. Di depan Lindy, Eddie pun pamer dengan kejeniusan yang ia miliki sekarang. Terlihat saat ia tiba-tiba berbicara bahasa Italia dengan seorang pelayan. Lindy pun terkesima dengan perubahan drastis pada diri Eddie.
yang mana itu membuat Lindy terpicut kembali oleh Eddie. Dan pada malam itu juga, mereka pun otomatis ewitra atau melakukan bercocok tanaman. Esok harinya, saat mereka jalan-jalan keluar, tiba-tiba Eddie merasa ada seseorang yang mengikutinya dan hal tersebut jelas membuat Eddie menjadi waspada. Pada malam harinya, saat Eddie hendak pergi tidur, ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, di mana Eddie tiba-tiba tersadar sudah berada di luar kamar dan tidak ingat apa-apa. Wah, kenapa saya tiba-tiba di sini? Singkat cerita, esok harinya Eddie diundang Kevin untuk menemui seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya. Orang tersebut bernama Carl Van Loon. Ia adalah pemilik perusahaan besar yang punya banyak sekali investor. Ketika bertemu Carl, tak jauh beda seperti Sherlock Holmes, Eddie melihat segala sesuatu dengan begitu detail dari setiap sudut pandang yang tidak biasa. Eddie pun dengan lancar jaya menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Carl kepadanya. Kemudian percakapan itu berlanjut di mobil milik Carl, di mana Eddie diberikan buku berisi para investor dan beberapa saham miliknya. Di sini lagi-lagi Eddie membuat Carl terkejut dengan semua analisis yang berhasil dilakukannya. Lalu Carl meminta Eddie untuk datang keesokan harinya pada jam 10 pagi. Kemudian saat turun dari mobil Carl, Eddie tidak langsung masuk ke rumahnya, karena efek NGT48 ini membuat Eddie terus ingin bergerak dan mencerna segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan lagi-lagi Eddie merasakan hal yang aneh yang sempat dirasakannya pada malam sebelumnya. Saat ini, dia sudah tidak ingat berjalan sampai di pusat kota, dan seterusnya dia berjalan sampai tiba pada malam hari. Lalu, saat sadar, Eddie sudah berada di klub malam. Kenapa saya ada di sini? Jawabannya tentu saja karena maneh skip. Setelah bersenang-senang dan mengobrol dengan banyak orang, Eddie kemudian diajak oleh seorang gadis muda untuk ewitra di sebuah hotel yang mana ia kembali melihat orang misterius yang sempat mengikutinya tempo hari. Tapi beruntung, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Eddie kembali berjalan sampai ke stasiun, yang mana ia kembali tidak ingat mengapa tiba-tiba ada di sana, dia skip lagi. Dia nggak ingat apa-apa. Dan kali ini, ia mendapat masalah baru, yaitu ketika ada seseorang yang tak sengaja tertigri oleh Eddie, yang mana hal itu membuat orang-orang tersebut berniat untuk mengeroyoknya. Eddie, yang tidak tahu cara berkelahi dan tidak pernah bertarung sama sekali, tiba-tiba mendadak ingat semua gerakan bela diri yang pernah dilihatnya di film dan semua tayangan televisi. Saat itu juga Eddie mengaplikasikan gerakan Bruce Lee dan tutorial bertarung di YouTube yang membuat Eddie berhasil mengalahkan 5 orang sekaligus. Ketika efek dari NCT hilang, betapa terkejutnya ia saat menyadari waktu sudah pagi, di mana kakinya terasa sangat lemas dan tidak bisa mengingat 18 jam terakhir yang sudah dilaluinya. Skip day wae. Skip seta. Di sini, mulai terlihat jelas dampak negatif dari NGT48 yang dikonsumsinya itu. Setelah tidur sesaat, Eddie kembali bangun untuk berangkat kerja dan menemui Carl sesuai dengan janji yang ia sudah sepakati kemarin, yaitu pada pukul 10 pagi hari ini. Sekarang, Eddie mencoba nekat untuk tidak meminum NGT satu butir pun, karena ia mulai menyadari dampak negatif yang dialaminya dan ingin mencoba mengatasi semuanya tanpa ketergantungan akan dados tersebut. Namun seperti apa hasilnya? Yap, Eddie kembali boloho, terlihat celingak-celinguk, ngomong barerol, terbata-bata, dan nampak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Kemudian, di saat bersamaan, Eddie dikejutkan dengan sebuah berita yang dilihatnya di media televisi. Berita tersebut mengabarkan tewasnya seorang gadis muda di sebuah hotel yang mana korban tersebut adalah gadis yang ia ewitra semalam tadi. Dan sepertinya sudah dibunuh oleh orang misterius yang mengikutinya kemarin. Alas ya, ini mah asa cewek yang tadi malam saya ewitra. Begitu kira-kira. Sesampainya di kontrakan, Eddie mendapat telepon dari Melissa, mantan istrinya dulu, yang juga adiknya si Vernon. Dalam telepon itu, Melissa mengingatkan Eddie agar jangan memakan apapun yang dikasih oleh Vernon, dan jelas, ia mengetahui tentang NGT tersebut. Ya, atau udah telat ya. Dia udah make dari kapan, ini baru ngingetin. Nah, karena penasaran, Eddie menemui Melissa di sebuah kafe.
Dan betapa terkejutnya Eddie melihat kondisi Melissa sekarang itu karena penampakannya itu begitu pucat, kurus, dan menyedihkan. Ripuh lah pokoknya. Ternyata Melissa juga pernah diberikan NCT oleh si Vernon sekitar 2 tahun lalu lah ya, di mana dia juga pernah sukses berkat efek dados tersebut. Namun ketika mengetahui banyak sekali korban akibat efek negatif dari NCT, maka Melissa pun berhenti mengkonsumsinya saat itu juga. Hasilnya Melissa langsung jatuh sakit dan ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang menjadikannya lagi, ia bahkan tidak mampu untuk berkonsentrasi lebih dari 10 menit. Saat pulang, Melissa pun menyarankan Eddie untuk mengurangi dosisnya. Karena jika langsung berhenti pun itu bisa berbahaya. Dan Melissa berharap agar Eddie tidak mengalami seperti apa yang dialami olehnya. Saat mau pulang ke kontrakan, Eddie bertemu dengan Gennady si rentenir yang pernah pinjam uangnya untuk menambah modal pada waktu lalu. Rupanya si Gennady ini itu sudah marah karena Eddie telah membayar hutangnya yang sudah melebihi jatuh tempo. Ya mungkin karena Eddie lupa ya, secara sebelumnya kan ia terkena dampak negatif dari NCT dan Gennady sengaja mencari Eddie untuk menagih hutang itu. Lalu saat Eddie mau mengambil uang, ia mengeluarkan 1 butir NCT. Namun di saat bersamaan, Gennady memukul Eddie. Pada saat itu, Eddie kelihatan menggenggam sesuatu yang mana itu membuat Gennady penasaran. Sehingga Eddie ketahuan mau memakan sebuah pil. Wah, pil apa tuh? Gennady pun mengambil pil itu lalu memakannya. Dan akhirnya, dia merasakan pencerahan duniawi dari efek pil tersebut. Wah, hade barang ya euy. Begitu kira-kira. Setelah selesai membayar semua hutangnya, Eddie pergi ke kantor di mana tempat Lindy bekerja. Kemudian ia pun jujur pada Lindy bahwa perubahan dirinya selama ini tidak lain adalah efek dari NCT48. Kondisi Eddie sudah terlihat lemah. Itu disebabkan ia telat pakai NCT. Ya sakau lah intinya ya. Karena tadi pas mau pakai NCT, itu kan direbut ya sama si Gennady, si rentenir itu. Kebetulan si Eddie juga nggak bawa stok. Gimana dong? Nggak bawa stok, keburu direbut. Padahal itu satu-satunya yang ia pegang. Oleh karena itu, Eddie meminta tolong sama Lindy untuk mengambilkan stok dados tersebut di rumahnya. Nah, di sini ketahuan mengapa Eddie tadi tidak mengambil stok NCT untuk dimakannya saat direbut oleh Gennady. Ternyata stok dados tersebut Eddie simpan di rumahnya Lindy, bukan di kosannya dia. Kemudian Lindy pun segera mengambil dados tersebut di rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata stok NCT tersebut itu masih banyak. Lalu Lindy segera kembali. Namun, pas di perjalanan, ia menyadari bahwa ada orang misterius yang mengikutinya. Orang itu adalah orang yang pernah mengikuti si Eddie pada waktu lalu. Kemudian Lindy pun berusaha menghindar dan kabur dari orang itu. Pria itu pun tidak tinggal diam. Ia bergegas mengejar Lindy sampai tibalah di sebuah taman kota. Lindy di sana bersembunyi dan karena terdesak campur panik, ia menelepon Eddie yang sedang menunggu di kantornya untuk mencari solusi dari kejaran pria misterius tersebut. Lalu Eddie pun mengatakan bahwa NCT adalah solusinya. Awalnya Lindy nggak ngerti, naon si NCT? Namun Eddie mengatakan hanya dengan memakan 1 butir pil NCT, maka keadaan akan berubah total. Ya karena terdesak, Lindy pun nggak berpikir panjang ya, dan ia memakan 1 butir pil tersebut. Dan Lindy mendadak tenang, rileks, berpikir cepat, dan melihat segala sesuatu menjadi tercerahkan. Dengan cepat, Lindy berlari ke tempat ice skating kemudian menuju ke seorang anak kecil dan ia pun berhasil mengalahkan pria misterius itu dengan cara melukai wajah pria itu menggunakan sepatu ice skating yang dipakai anak kecil tersebut. Dengan dosis yang dikurangi, Eddie pun kembali pulih dari keterpurukannya. Di kemudian hari, Eddie mendapat masalah baru. Gennady si rentenir itu datang lagi, memaksa meminta NCT. Karena setelah mengkonsumsinya kemarin, dia mulai ketagihan untuk mencobanya lagi. Nah, karena diancam, Eddie pun memberikan beberapa pil NCT itu lagi. Hingga sampailah ditemukan solusi permanen untuk menyingkirkan si rentenir yang rudet itu. Yaitu menyewa 2 orang bodyguard untuk menjaganya kemanapun ia pergi. 2 bulan kemudian, Eddie sekarang bekerja di perusahaan Carl Van Loon dan mendapat jabatan yang cukup penting di sana, di mana ia masih mengkonsumsi NCT namun dengan dosis, pola makan, dan istirahat yang tepat. Ya keadaannya sedikit lebih terkendali lah ya. Selain itu, Eddie membuat jas yang ada kantong rahasianya, di mana itu berguna
untuk membawa banyak butir NCT yang saat kapanpun dibutuhkan, ia tidak akan kesulitan untuk mengkonsumsinya. Dan tidak hanya itu, Eddie pun berhasil mencari dan menemukan seorang ilmuwan farmasi yang cukup ahli dalam bidang obat-obatan, di mana ia dengan cerdas meminta ilmuwan itu untuk meneliti pil NCT lebih dalam lagi dan menyempurnakannya agar bisa dikonsumsi tanpa efek samping yang negatif. Sebagai imbalannya, jika ilmuwan itu berhasil menyelesaikannya dalam waktu sekitar 6 bulan, maka Eddie akan memberikan uang sebesar 6 juta US dollars atau sekitar 84 miliar rupiah cash. Keesokan harinya, Eddie didatangi seorang detektif. Dia sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang gadis muda di hotel yang sempat diberitakan di media pada waktu lalu. Eddie kemudian menyewa pengacara kelas atas paling mahal, dan ia pun berhasil menyelesaikan masalah itu dengan cukup cepat. Singkat cerita, Eddie bersama Carl melakukan pertemuan dengan seorang pebisnis lain yang juga menjadi saingannya si Carl itu. Ia bernama Hank Atwood. Di sana terlihat Atwood menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, di mana ia terlihat seperti seorang yang sakit dan sulit untuk berkonsentrasi. Wah, curiga nih. Jangan-jangan si Atwood ini adalah korban dados juga ini. Sama nih, makin banyak korban dados ini. Tapi, itu hanya dugaan Eddie saja. Bener apa enggaknya, ya belum ketahuan lah. Atas pencapaiannya sekarang, kemudian Eddie merasa ia harus berdiri sendiri, tanpa nempel di perusahaannya Carl Van Loon. Namun sayangnya si Carl ini ya nggak mau lah melepaskan Eddie begitu saja. Karena Eddie itu aset ya, aset banget. Dan dia sangat sadar betul bahwa jika Eddie tidak ada di pihaknya, maka Eddie akan menjadi kompetitor yang sangat kuat bagi perusahaannya tersebut. Untuk mencoba merayu Eddie, Carl pun memberikan sebuah kartu kredit dan sebuah fasilitas mewah, yaitu sebuah apartemen dengan standar bunker di mana pintunya saja terbuat dari bahan lapis baja yang tentunya memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Saat sore hari di jalanan, Eddie kembali didatangi si rentenir yang sekarang nampaknya terlihat ya sedikit sukses berkat NCT lah. Aduh, naon deui wae atulah rudet sieuna. Dan lagi-lagi si rentenir memalak Eddie agar terus-terusan memberikan pil itu. Jika tidak, maka ia akan meneror hidup Eddie dan perusahaan tempatnya bekerja. Esok harinya, Eddie dan Carl terlihat sudah berkumpul di mana mereka sedang menunggu kedatangan Atwood dalam acara penandatanganan acara bisnis. Namun Atwood saat itu dikabarkan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kemudian, istrinya Atwood pun meminta maaf atas batalnya perjanjian bisnis tersebut. Lalu, saat mengantarkan istri Atwood ke mobil, betapa terkejutnya Eddie ketika melihat pengawalnya Atwood ternyata adalah si pria misterius yang sering membututinya yang juga sempat mengejar Lindy tempo hari. Dan baru-baru ini diketahui bahwa ternyata produksi pil NCT48 itu sudah dihentikan karena masalah perizinan. Sehingga menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Atwood menyuruh pria misterius itu untuk membututi Eddie. Dan benar saja dugaan Eddie sebelumnya, ternyata Atwood juga adalah seorang pemakai pil NCT yang kini sudah kehabisan stok semenjak beberapa bulan terakhir. Sehingga Atwood menyuruh pengawalnya atau si pria misterius itu untuk mengambil NCT di tempat Vernon. Dan nampaknya karena Vernon tidak memberitahu di mana ia menyembunyikan dadosnya, maka pria itu pun terpaksa menembak Vernon tepat di kepalanya. Lalu akibatnya orang yang terakhir keluar dari apartemen Vernon dicurigai memiliki pil NCT. Itulah yang menjadi alasan kenapa selama ini Eddie selalu dibuntuti. Ngerti ya? Oke, lanjut. Setelah satu masalah sudah terpecahkan, Eddie kembali harus memecahkan masalah lain, yaitu masih persoalan tuduhan pembunuhan gadis muda di hotel. Di sana, Eddie diminta harus membuka jasnya dan berdiri bersama para tertuduh lain untuk dilihat langsung oleh seorang saksi, dan untungnya Eddie bisa lolos dari masalah ini. Nah, setelah dua masalah sudah terpecahkan, lagi-lagi timbul masalah baru ketika Eddie berada di kantor dan mau meminum NCT-nya. Tiba-tiba, kantong rahasia itu sudah kosong. Tidak ada sebutir pun pil NCT di sana. Ya, entah siapa yang mengambilnya, tapi Eddie sempat curiga sih dengan si pengacara mahal yang disewanya, di mana kemungkinan besar si pengacara tersebut telah mengambil NCT itu ketika Eddie sedang diperiksa di kantor polisi. Meureun eta ge nya. Tidak cukup sampai di situ, masalah pun bertambah lagi dan lagi ketika ada paket kiriman dari seseorang yang mana isinya adalah potongan tangan kedua bodyguard Eddie yang sudah jelas pasti pelakunya tidak lain adalah si rentenir itu.
Kan, rudet kan si eta mah. Keur datang wae rudet si eta. Pulang ke apartemen, Eddie pun mulai merasakan lemas akibat kehilangan efek dari NCT. Kemudian tidak lama berselang, terdengar suara bel pintu yang ternyata itu adalah si rentenir bersama 2 anak buahnya. Datang wae si ieu nih rudet lah. Karena tidak punya harapan kabur, Eddie pun memilih untuk bunuh diri dengan meloncat dari atas gedung daripada ia pikir harus mati perlahan yang terasa akan menyiksa. Nah, scenes ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan di video awal. Namun saat mau melangkahkan kakinya, tiba-tiba Eddie teringat 1 butir NCT lagi yang ia sempat simpan di kotak kaleng miliknya. Namun sialnya, saat Eddie mau mengambilnya, tiba-tiba ia terjatuh, yang membuat pil itu masuk ke dalam lubang saluran udara. Kemudian saat itu juga si rentenir beserta kedua anak buahnya berhasil menerobos masuk ke dalam apartemen. Ya, sekarang sudah terlambat untuk bunuh diri ya. Eddie pun dipaksa duduk di kursi dan kemudian diinterogasi mengenai keberadaan pil tersebut. Dan dengan songongnya, si rentenir menunjukkan cara baru mengkonsumsi pil NCT, yaitu dengan cara mencairkan pil itu, kemudian menyuntikannya ke dalam darah agar efeknya bisa bertahan lama di dalam tubuh. Sementara anak buahnya itu menggeledah setiap sudut ruangan, sugan we aya gitu ya. Si rentenir pun bermaksud untuk menyiksa Eddie agar mau buka suara. Dan pada saat si rentenir lengah, Eddie pun dengan cepat mengambil pisau dari dalam dus untuk kemudian menikam si rentenir itu tanpa diketahui oleh kedua anak buahnya. Dengan kondisi Eddie yang seperti itu, ya cukup mustahil lah melawan kedua orang anak buah si rentenir secara sendirian ya. Maka dari itu, Eddie pun nekat menyeruput darah si rentenir itu yang mana di dalamnya masih tersisa cairan NCT yang disuntikan barusan. Kemudian, dengan berbekal jarum suntik bekas si rentenir tadi, yang kini digigitnya di mulut Eddie, ia berhasil melukai bahkan memboncoskan mata salah satu anak buah si rentenir. Sehingga itu membuatnya menjadi buta. Secara, anak buah si rentenir ini sudah cacat salah satu matanya. Nah, otomatis yang tadinya cacat satu, jadi dua-duanya. Kemudian Eddie berlari ke ruang pakaian dan mulai melakukan serangan beruntun kepada kedua preman itu, sampai akhirnya berhasil dibunuhnya. Di tempat lain, pada malam itu juga, Edward dikabarkan telah meninggal dunia, di mana saat itu Eddie datang dan menemui pengawalnya alias si pria misterius yang sering membuntutinya. Yang mana setelah kematian majikannya, si pria misterius itu sekarang bersedia membantu Eddie untuk mengambil NCT yang diduga telah diambil oleh pengacara itu tempo hari. 12 bulan kemudian. Di sini kita diperlihatkan bahwa kini Eddie telah menjadi seseorang yang sangat penting, yaitu ia menjadi senator terkenal. Kemudian di sana ada Carl Van Loon yang datang untuk menemuinya dan tidak menyerah untuk mengajak Eddie bergabung bersama dengan perusahaannya. Yang mana kali ini Carl mengancam akan membocorkan semua rahasia Eddie mengenai dirinya yang selama ini memakai obat-obatan terlarang, dan Carl ternyata telah membeli semua laboratorium tempat pembuatan pil NCT48. Sehingga Eddie tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan dados itu lagi jika ia tidak mau bergabung dengan Carl. Namun yang Carl tidak tahu adalah Eddie sebetulnya sudah membayar seorang ilmuwan yang sangat ahli untuk menyempurnakan pil NCT, di mana si ilmuwan tersebut ternyata sudah berhasil menghilangkan efek negatif yang ditimbulkan dari pil NCT itu dan juga meningkatkan khasiatnya. Itu artinya NCT keluaran terbaru aman dikonsumsi dan hanya Eddie yang punya produksinya. NCT aman dikonsumsi, NCT baru, tameng kesehatan kulawarga. Kemudian Eddie memamerkan khasiat NCT keluaran terbaru di depan Carl. Ia memprediksi kecepatan sebuah truk yang akan menabrak mobil taksi, yang mana hal itu cukup membuat si Carl Van Loon terkejut. Tidak hanya sampai di situ, Eddie ternyata juga bisa memprediksi waktu kematian Carl Van Loon hanya dari detak jantungnya saja, yang lagi-lagi membuat Carl semakin terkejut dan insecure, of course. Dengan semua pengetahuan, kecerdasan, penguasaan diri, dan jiwa yang dimiliki Eddie sekarang, sudah jelas bahwa Carl tidak punya kesempatan untuk menang lagi dari Eddie. Dan film pun berakhir. Seru ya. Tapi film ini fiksi lah. Jadi jangan coba-coba nyari pil NCT48 ya. Karena memang sebetulnya obat ini tidak ada. Okay, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma. Sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya hanya di Fish Wedding.